Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 155 tamat. Dengan menghantamkan tenaga saktinya, Kebo Bangah merebut pusaka idaman hatinya. Sebaliknya Pangeran Bumi Gede bukan pula manusia tiada gunanya. Begitu ia kena damparan tenaga dahsyat, masih ingat ia menggunakan senjata berbisanya. Begitu menjepret, Kebo Bangah menjerit tinggi. "Bangsat! Kenapa kau mencabut nyawa raja dari langit?" makinya dengan suara murka. Sekali berputar ia menubruk dan menghantamkan pukulannya dengan menggunakan seluruh tenaganya. Bres! Jangan lagi manusia yang terdiri dari tulang dan daging, sedangkan batu hancur berantakan kena hantaman tenaga saktinya. Maka tanpa berkesempatan mengaduh lagi, tubuh Pangeran Bumi Gede terbelah menjadi 4 bagian. "Aduh, tolong," jerit Kebo Bangah. Tubuhnya menggigil. Sangaji melesat maju hendak menolong, tetapi Wirapati mencegah. "Jangan raba." Sangaji terkejut, sehingga ia mengurungkan niatnya. Benar saja, setelah meliuk-liuk dengan berjungkir balik, Kebo Bangah menghembuskan napasnya yang penghabisan dengan tubuh hangus terbakar. Dan menyaksikan betapa hebat senjata berbisa Pangeran Bumi Gede, semua pendekar menggeridik bulu kuduknya. "Jahanam," maki pendekar Gagak Seta yang berwatak satria. "Ini sungguh keji. Hanya iblis yang sudi menggunakan senjata begitu." Murid-murid Kiai Kasan Kesambi selamanya diajar membenci macam bentuk senjata rahasia yang berbisa. Meskipun mereka tidak mengeluarkan kutukan, namun hatinya mengutuki terjadinya peristiwa itu. Lain halnya dengan Adipati Surengpati. Meskipun sedikit banyak Sanjaya pernah mengantongi sekelumit ilmu Itaradya lewat muridnya Pringga Sakti, tapi mengingat dia anak Pangeran Bumi Gede yang biadab itu, timbullah murkanya. Sekali meloncat tangannya hendak menyambar tengkuk Sanjaya. Tiba-tiba terdengar pemuda itu mengeluh. "Aduh, kakiku." Rupanya butiran senjata rahasia Pangeran Bumi Gede tidak semuanya mengenai tubuh Kebo Bangah. Sebagian kena ditangkis buyar oleh tenaga gempuran pendekar sakti itu. Dan di antara butiran itu menyelonong mengenai mata kaki Sanjaya. Tetapi mereka ingat bahwa pemuda itu pandai bermain licik dan licin. Mereka bersangsi. Baru setelah nampak suatu warna hitam mulai menjalar naik nyaris sampai ke betis, mereka semua memekik terkejut. Semua yang berada di lapangan itu bukan tokoh-tokoh sembarangan. Bahkan merupakan tokoh tertinggi yang terdapat di Jawa Tengah. Seperti Adipati Surengpati, Gagak Seta, anak murid Kiai Kasan Kesambi, Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo, Sangaji dan Titisari. Namun melihat bisa yang mengancam jiwa Sanjaya, mereka kehilangan daya. Tak tahulah mereka apa yang harus dilakukan, sampai pula Adipati Surengpati yang terkenal sebagai seorang cendekiawan mengernyitkan dahi. Sanjaya memang pantas menerima kematiannya. Tetapi teringat betapa mengerikan akibat racun berbisa itu, mereka pun tak sampai hati. Di antara mereka, Sangaji yang paling gopoh. Pemuda itu berhati mulia. Meskipun sudah beberapa kali ia kena diilusi Sanjaya, namun tetap ia sayang kepadanya. Hal itu disebabkan karena Sanjaya kini merupakan sanak satu-satunya yang terdekat. Sudah barang tentu tak ingin ia membiarkannya mati seperti Kebo Bangah. Maka tanpa berpikir lagi, ia maju hendak mencegah menjalarnya bisa itu dengan mengandal kepada tenaga saktinya. Tapi baru saja tangannya bergerak, berkelebatlah sesosok bayangan. Dialah Wirapati. Dengan pedang terhunus ia memangkas kaki Sanjaya setinggi betis. Itulah yang pernah dilakukannya terhadap ayah Sanjaya. Dengan menjerit tinggi, Sanjaya rebah tak sadarkan diri. Menyaksikan keadaan Sanjaya, bukan main terharu hati Sangaji. Tapi ia tahu bahwa itulah usaha satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa saudara angkatnya. Cepat ia mencegah mengalirnya darah. Kemudian merobek lengan bajunya sendiri untuk pembebat lukanya. Para pendekar lainnya lantas datang merubung. Wirapati, Jaga Saradenta, Ki Hajar Karangpandan dan Panembahan Tirtomoyo. Mereka inilah yang tahu benar akan perjalanan hidup Sanjaya. Bahkan mereka pernah mempunyai sangkut pautnya. Sekonyong-konyong mereka menyibak. Seorang gadis dengan rambut terurai datang menerobos masuk. Langsung ia memeluk tubuh Sanjaya dengan menangis sedih. Berbisik ia berkata, "Barulah sekarang engkau merasakan pula penderitaan almarhum ayahmu. Alangkah cepat peredaran hidup ini. Kemarin engkau masih berlagak sebagai anak pangeran.
Sekarang engkau sudah kehilangan semuanya. Meskipun begitu, biarpun kau menjadi seorang pengemis pun, hatiku takkan berubah. Bukankah aku pernah berkata begitu terhadap adikku Titisari? Dengan penuh cinta kasih ia menciumi para Sanjaya yang menjadi pucat pasi. Kemudian dipapahnya di atas pundaknya. Dan semua yang menyaksikan menjadi terharu, karena mereka kenal siapakah gadis itu. Kak Nuraini, kata Titisari. Hendak kau bawa kemana dia? Orang tuanya dahulu mempunyai sedikit warisan separuh rumah di desa Karangtinalang. Dia akan kurawat di rumah itu sampai sembuh. Sekiranya sudah sembuh hatinya tak berubah, aku akan membunuh diri. Adikku Titisari, kau sangat berbahagia. Kedua pipimu nampak penuh, sahut Nuraini. Dengan perlahan-lahan, ia memutar tubuhnya. Kemudian berjalan keluar lapangan dengan menyibakkan pagar laskar yang sedang mengepung. Nuraini, tunggu, seru Sangaji. Ia menuntun kuda pemberian Willem R. Beveld, lalu diberikan kepadanya. Dengan pertolongannya pula, Nuraini naik di atas punggung. Dan tubuh Sanjaya diletakkan melintang di atas kedua pupunya, ia mengangguk untuk menyatakan terima kasih, lalu menarik kendali kudanya. Perlahan-lahan binatang itu mendaki gundukan ketinggian, kemudian menyusur jalan mengarah ke dusun Karangtinalang. Kasihan Kak Nuraini, bisik Titisari di samping Sangaji. Kemudian peristiwa selanjutnya terjadi dengan sangat cepatnya. Sangaji menghela napas. Sedih hatinya mengenangkan nasib Nuraini yang buruk. Tiba-tiba ia memutar tubuh dengan wajah bersungut-sungut. Pandangnya runtuh kepada dua benda pusaka warisan Pangeran Semono yang membuat geger dunia. Teringatlah dia kepada kata-kata ibunya. Lantas saja timbullah pikirannya, benarlah kata ibu. Di mana saja, kedua benda ini akan selalu membuat sial, pertengkaran, perselisihan atau menerbitkan suatu keruwetan yang memakan korban jiwa. Setelah berpikir demikian, ia berkata nyaring kepada Ki Hajar Karangpandan. Paman Hajar Karangpandan. Lewat kedua tangan paman, pusaka warisan ini kuterima dan kukenal. Sekarang izinkan aku, paman. Ki Hajar Karangpandan tak dapat menangkap maksud Sangaji. Maka ia berkata minta keterangan. Kau minta izin apa dariku? Kedua pusaka ini akan kulenyapkan saja dari percaturan manusia. Sangaji tidak menunggu jawaban Hajar Karangpandan oleh rangsang hatinya. Dengan sekali meloncat ia menyambar keris Kiai Tunggul Manik dan Bende Mataram. Kemudian ia mengerahkan tenaganya hendak meremukan berpuing-puing. Tenaga sakti Sangaji bukan main hebatnya. Di jagat ini hakikatnya tiada yang mampu menandingi. Untuk meremuk kedua pusaka sakti itu, ia bersungguh-sungguh. Maka benar-benar ia mengerahkan seluruh tenaga dahsyatnya. Dahulu saja dengan beberapa bagian tenaga saktinya, tenaga himpunan Kebo Bangah yang mampu menghancurkan batu raksasa, kena disapu sampai terpental. Apalagi sekarang ia mengerahkan seluruh tenaganya. Tetapi suatu keajaiban terjadi di luar akal manusia. Sekonyong-konyong terlihatlah suatu cahaya mengejap dengan cerahnya. Kemudian disusul dengan suara gelegar dari arah tenggara. Setelah itu terasalah bumi berderak-derak. Sangaji terkejut. Hai, apakah ini? Ia berpikir heran. Tiba-tiba di depannya nampak suatu gumpalan angin berputaran. Pusaran angin itu makin lama makin cepat. Lambat laun terasa seperti asap bergulungan. Pada detik itu muncullah suatu pemandangan yang mengerikan. Suatu makhluk tinggi besar yang tubuhnya hampir mencapai lapis udara, berdiri tegak di hadapannya. Hai, seru bayangan raksasa itu. Kau makhluk apa sampai berani bermaksud menghancurkan kedua pusaka ini? Apakah ini milikmu? Apakah kau yang membuat? Apakah kau sudah mendapat izin? Siapa yang mengizinkan? Aku Mapatih Lawa Ijo penanggung jawab kedua pusaka junjunganku, masakan akan tinggal diam, bayangan raksasa itu berhenti sejenak. Berkata lagi, HM, kau sudah berhasil memecahkan rahasia Kiai Tunggul Manik, itulah karena nasibmu yang baik. Karena engkau seorang manusia yang jujur yang mulia hati. Tetapi tahukah engkau apa rahasianya yang tergurat pada pusaka Bende Mataram? Sayang. Bawa kemari. Kau tidak suka, akan kuberikan kepada yang lain. Bayangan raksasa itu kemudian menyambar kedua pusaka warisan Pangeran Semono. Tiba-tiba di depannya nampak suatu gumpalan angin berputar. Pada detik itu muncullah suatu pemandangan yang mengerikan. Suatu makhluk tinggi besar berdiri tegak di hadapannya.
Kemudian dibuangnya tinggi di udara sambil berkata nyaring. Lihat, aku tak pilih kasih. Siapa yang akan dapat membaca arti rahasia yang tergurat pada logam pusaka Bende Mataram, dialah kelak manusia sejati yang akan menentukan sejarah. Setelah berkata demikian, bayangan itu lenyap dari penglihatan. Tenaga Sangaji seperti punah. Dan pada detik itu, ia rebah tak sadarkan diri. Titisari yang berada di dekatnya segera menolong menyadarkan. Dan begitu sadar kembali, Sangaji mengembara matanya. Para pendekar ternyata tetap berada pada tempatnya dengan memancarkan pandang kagum. Ia heran. Berkata nyaring kepada Titisari. Titisari, kemana dia perginya? Siapa yang pergi? Titisari heran. Mapatih Lawa Ijo. Lawa Ijo. Titisari bertambah-tambah heran. Mendadak tertawa manis seraya berkata, kau sedang bermimpi atau... Titisari, kau melihat apa? Sangaji memotong. Sekarang pandangnya berkesan bingung. Ia mengucak-ucak matanya. Bukankah aku tidak tidur? Tidak. Kau sedang menghancurkan kedua pusaka warisan. Aku hanya melihat suatu letikan cahaya. Lalu kau rebah. Agaknya kau sangat bernafsu sampai kehilangan keseimbanganmu. Benar, tapi lantas, kau melihat apa? Sangaji terbata-bata. Aku melihat apa? Apakah kau tidak mendengar suara gelegar? Titisari bergeleng kepala dengan wajah heran. Cahaya cerah membubung tinggi. Sangaji menegas. Tidak. Hanya suatu kejapan. Itulah terjadi karena suatu geseran antara kedua pusakamu. Aneh. Apakah yang aneh? Sangaji benar-benar menjadi bingung. Berkata lagi dengan gopoh. Apakah engkau tidak melihat asap bergumpalan? Lalu angin puyuh? Lalu bumi berderak-derak? Lalu? Titisari menarik napas. Dengan memegang bahunya, gadis itu berkata penuh pengertian. Marilah kita temui ayah dahulu. Lantas kita mencari tempat yang sunyi untuk beristirahat. Pada akhir-akhir ini dalam dirimu memang bertumpuk-tumpuk berbagai persoalan rumit. Sangaji tertegun mendengar kata-kata Titisari. Tak dapat mengerti, apa sebab Titisari tak melihatnya. Terhadap keterangan seorang, dalam keadaan begitu betapapun juga ia akan menyaksikan. Tetapi terhadap keterangan Titisari ia harus percaya. Titisari tak pernah berbohong kepadanya. Maka ia menghela napas. Lalu berkata, baiklah. Perlahan-lahan kelak kuceritakan. Tetapi, engkau melihat suatu cahaya, bukan? Tetapi sekarang di mana kedua benda itu? Lihatlah. Semua paman-pamanmu tertegun karena kagum menyaksikan tenaga saktimu. Karena kedua pusaka itu hancur menjadi debu kenar emas tenaga saktimu yang dahsyat, jawab Titisari meyakinkan. Sangaji menebarkan matanya dan melihat sekalian pendekar berdiri tertegun mengawaskan dirinya. Wajah mukanya menyatakan suatu kekaguman yang sangat. Dalam keheningan itu, terdengarlah pendekar besar gagak serta tertawa nyaring. Anakku Sangaji, kau disebut anak tolol, tapi sebenarnya tidak. Semua orang di jagat ini tahu bahwa warisan Pangeran Semono kini sudah tersimpan di dalam dadamu. Meskipun bendanya tiada lagi dalam persada bumi ini, tapi kau telah menyimpan rahasianya di dalam rasamu. Bagus. Kalau kelak ada yang berpenasaran, bolehlah mencari dirimu. Tanggung akan ketumbuk batu. Hai, jangkrik bongol, kau mau bilang apa? Adipati Surengpati mendengus. Ia membungkam. Titisari datang padanya dengan berlarian. Kemudian berkata, Ayah, selamanya anakmu membuat hati ayah risau. Sekarang, biarlah aku bersumpah akan merawat ayah baik-baik. Karena lihatlah ayah, aku membawa bakal menantumu pulang ke kandang Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo, Jaga Saradenta, Wirapati dan sekalian anak murid Kiai Kasan Kesambi kenal akan lagak lagu Adipati Surengpati. Ternyata ayah dan anaknya tidak jauh bedanya. Mereka berdua nampaknya tidak menghiraukan pandang orang lain. Enak saja ia mengutarakan rasa hatinya di depan umum tanpa bersegan-segan. Di antara mereka sesungguhnya hanya Gagak Seta yang kenal benar akan watak Adipati Surengpati. Lantas saja ia berseru nyaring, Hai, Adipati Surengpati. Dengan ini aku membungkuk hormat padamu berbareng menyatakan takluk.
Karena engkau kini akhirnya memperoleh seorang menantu yang paling tinggi ilmunya di zaman ini. Siapa berani bersaing lagi dengan keluargamu? Hanya saja, kapan kita semua bisa menghadiri hari upacara perkawinannya? Merah wajah Titisari mendengar kata-kata pendekar Gagakseta. Betapapun juga ia seorang gadis. Meskipun polos tapi mengenai soal yang satu itu, mestinya hanya enak untuk dibicarakan sendirian dengan kasak kusuk. Gagakseta tertawa senang. Katanya lagi, kau iblis kecil, hayo bilanglah bahwa hatimu tidak berbahagia. Karena itu tertawalah. Gurumu ini sudah lama merindukan bunyi tertawamu. Dan benar-benar Titisari tertawa dengan hati berbahagia. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.